Kenapa mente? Karena mente merupakan salah satu komoditas di desa saya, Desa Upapoledaya. Di sini mayoritas juga masyarakatnya, mata pencahariannya adalah pengupas kacang mente, khususnya para kaum ibu-ibu. Kemudian juga bagaimana memberikan nilai lebih kepada wilayah luar sana, bahwa kami memiliki komoditas yang unggul dan bisa bersaing dengan mente di luar Pulau Madura. Dari beberapa tahun terakhir, penjualan terbanyak itu di tahun kemarin, di November hingga Desember 2024, paling mentok itu hanya 1 ton. Alhamdulillah kemarin kami itu sampai 6 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim, owner Sultan Jaya Kacang Mente Sultan Madura, beralamatkan di Desa Upapoledaya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Kacang Mente Sultan ini berdiri tahun 2019. Kebetulan saya adalah anak dari seorang pedagang kacang mente, meskipun kecil-kecilan. Kemudian saya berkeluarga dan alhamdulillah kebetulan juga mertua saya adalah pedagang kacang mente. Di 2019 itu kami dihadapkan oleh COVID-19, juga dihadapkan dengan lockdown. Saat itu kacang mente mertua saya hampir tidak ada pembelinya, kemudian juga harganya anjlok. Maka saat itu kami berupaya bagaimana semaksimal mungkin mencari pasaran yang lebih luas. Kemudian kami juga mengupayakan aktif di media sosial. Juga kami memanfaatkan beberapa jaringan organisasi yang pernah saya geluti, karena saya pernah kuliah di salah satu universitas di Pamekasan. Kami manfaatkan jaringan organisasi itu untuk saling memberikan informasi mengenai kacang mente. Pada saat itu saya nikah tahun 2018, kemudian mengawali usaha ini 2019, kemudian dihadapkan dengan COVID-19. Saat itu mental saya sangat diuji, di mana saya saat itu sebagai kepala rumah tangga, kemudian sebagai orang satu-satunya di keluarga yang harus memiliki solusi pada saat itu untuk memasarkan kacang mente. Dan alhamdulillah ada hikmahnya, pada saat itu kami dikaruniai anak yang pertama, yaitu namanya Sohibus Sultan, dan itu adalah cikal bakal nama dari kacang mente Sultan ini. Pertama karena termotivasi oleh nama anak saya itu dimiripkan dengan anak saya, Sohibus Sultan, jadi dikasih nama Sultan pada saat itu, pada saat COVID itu. Kemudian kenapa dinamakan Sultan? Karena kacang mente ini relatif lebih mahal dibanding kacang-kacang yang lain. Respon istri pada saat itu hampir menyerah, hampir sudah tidak mau lagi berbisnis kacang mente. Tetapi kami saling menguatkan ketika kami sudah tidak percaya diri. Salah satu di antara kami saling menguatkan. Keluarga besar kami saling menguatkan, dan alhamdulillah hingga saat ini kami tetap bersemangat untuk berkembang terus dan memperluas pemasaran. Di tahun-tahun itu, di tahun-tahun COVID itu adalah kenangan pahit sebenarnya, memulai usaha dan dihadapkan dengan kerugian. Kemudian pada saat 2020 saya kehilangan bapak saya, orang tua saya, dan hal itu yang memotivasi saya. Bapak saya itu dagang kacang mente itu sudah sejak lama, tetapi bisa dikatakan belum sukses dan belum berhasil. Hidupnya ya pas-pasan, puntang-panting cari hutangan untuk menghidupi keluarga, dan juga termasuk saya, mondok dan kuliah itu. Beliau sangat luar biasa, tetapi sampai saat ini belum masuk kategori berhasil lah menurut saya. Nah, itu memotivasi saya untuk melanjutkan apa yang pernah beliau kerjakan, dagangan yang pernah beliau geluti, dan itu memotivasi saya untuk berhasil
Di saat COVID itu yang menjadi faktor anjloknya harga karena peminat untuk pembeli itu semakin berkurang, karena kita tahu pada saat itu ekonomi sangat tidak stabil. Itu yang menjadi faktor kurangnya peminat atau pembeli di kacang mente kami. Kemudian agen yang kerjasama dengan kami itu tutup pada saat COVID-19, dan pada akhirnya dijual dengan harga murah yang seharusnya pada saat itu kami jual kisaran 110 hingga 120, kami harus jual di harga 100. Respon mertua pada saat itu sangat trauma mengingat kejadian COVID-19. Kemudian pada saat itu mertua saya memotivasi untuk mencari jaringan yang lebih luas, pemasaran yang lebih luas, karena beliau belum begitu paham dengan media sosial, sehingga beliau menganjurkan dan mendorong saya untuk memperluas pemasaran khususnya di media sosial. Kenapa mente? Karena mente merupakan salah satu komoditas di desa saya, Desa Popoledaya. Di sini mayoritas juga masyarakatnya, mata pencahariannya adalah pengupas kacang mente, khususnya para kaum ibu-ibu. Sehingga hal itu menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk pertama melanjutkan usaha kedua orang tua kami, kemudian juga bagaimana memberikan nilai lebih kepada wilayah luar sana bahwa kami memiliki komoditas yang unggul dan bisa bersaing dengan mente di luar Pulau Madura. Kacang mente Madura memiliki kualitas tersendiri, kualitas yang bisa kita ajungi jempol, baik itu dari segi bentuk, kemudian rasa terutama memiliki ciri khas tersendiri. Kacang mente Madura memiliki khas gurih, kemudian ada rasa manisnya. Jadi kacang mente Madura dari segi bentuk lebih besar, apalagi kalau sudah melalui proses sortir. Jadi yang awal mulanya mertua saya itu dalam 1 bulan itu bisa memproduksi 1 ton dan juga hanya bisa menjual 1 ton. Kemudian permintaannya ya berkutat di 1 ton. Biasanya di 1 bulan itu bisa 2-3 ton. Tentu ketika kita menawarkan produk kita tidak selalu diamini oleh calon agen distributor kita. Kadangkala kita ditolak gitu. Ya, syukur-syukur kadang langsung deal gitu. Ketika ada penolakan, ya kami tahu itu adalah resiko kami, hal yang wajar bagi kami. Penolakan itu hal yang wajar barangkali karena mereka merasa, para agen itu merasa kita adalah orang baru bagi mereka. Tetapi kami tetap berkomitmen untuk memberikan kepercayaan lebih kepada agen-agen distributor yang baru. Bahan mentahnya atau gelondongannya itu kami peroleh dari desa setempat, petani setempat, kemudian juga dari desa sebelah, ada yang dari kecamatan sebelah, bahkan juga ada dari kabupaten sebelah. Nah, setelah itu kami dapatkan dari petani juga dari pengepul gelondongan, kemudian kami keringkan selama 2 hari. Setelah itu kami distribusikan ke para pengupas kami. Dan alhamdulillah sekarang pengupas kami itu yang awalnya hanya beberapa orang, bahkan mulai awal usaha kami, usaha saya dengan istri saya itu masih kisaran 2-3 orang. Alhamdulillah di tahun 2024 ini hingga sekarang 2025 sudah kisaran 35-an orang.
35 orang itu alhamdulillah ada peningkatan itu karena kami memiliki sistem yang berbeda. Yang dulu itu biasanya pengupas datang mengambil gelondongan ke produsen dan ketika sudah dikupas selesai itu diantarkan kembali ke rumah produsen. Jadi kami ubah, kami balik. Pengupas itu duduk manis di rumah. Mereka tinggal menunggu gelondongan, kita antarkan kepada mereka. Kemudian setelah selesai, kita jemput biji yang sudah dikupas. Artinya mereka tinggal ngupas di rumah tanpa harus nganterin dan juga pakai biaya bensin. Nah, setelah dikupas, kemudian kita keringkan lagi kurang lebih 6-7 jam tergantung dari cuaca. Dan setelah itu, setelah kami keringkan, kami sortir dan jadi kami pisah antara yang grade A, grade B dan sebagainya. Seterusnya setelah habis disortir itu ada yang kami jual mentah dikemas per 20 kilo. Jadi satu bal istilahnya itu. Satu bal isinya 20 kilo itu mentahan. Kemudian sebagian kami ketika ada orderan itu digoreng. Kami kemas dari beberapa jenis kemasan mulai dari 100 gram, 250 gram hingga 1000 gram atau 1 kilo. Jadi pengeringan itu atau penjemuran itu 6-7 jam itu sudah cuaca normal. Kalau pas musim hujan ya kadang kami jemur 2 hari. Jadi 1 hari belum kering kami ulangi di hari berikutnya. Dan menjadi kendala bagi kami yang sangat menjadi kendala itu dari proses kacang mete ini adalah penjemurannya. Karena itu faktor cuaca. Penjemuran itu berpengaruh terhadap kualitas, yaitu dari warna kacang mete. Jadi kalau 7 jam itu langsung kering, itu kualitasnya lebih bagus, lebih putih. Namun ketika penjemurannya itu terkendala oleh cuaca, jadi hanya 3 jam, kemudian dikeringkan hari berikutnya, itu berpengaruh terhadap warna dari kacang mete itu sendiri. Kendala lain dari kacang mete ini selain cuaca, ketika kita menghadapi musim hujan, itu adalah merupakan kendala bagi kami. Ada juga kendala kacang mete ini adalah kacang yang musiman. Sehingga karena kami perlu punya stok banyak, kadangkala kami kehabisan stok sehingga harus mengambil dari luar kabupaten. Ciri-ciri kacang mete itu bagus, itu dari bentuknya panjang, kemudian besar, dan hampir tidak ada hitamnya sama sekali. Seperti yang saya pegang ini adalah kacang mete grade A. Ini adalah kacang mete yang paling bagus, di mana bentuknya itu utuh, bentuknya bagus, kemudian ukurannya besar, dan warnanya relatif lebih putih daripada kacang mete yang kurang sehat. Grade A itu adalah kacang mete yang sudah kami sortir dan fisiknya itu besar-besar. Itu adalah grade A yang biasa kami sebut super. Kemudian ada yang grade yang lebih rendah lagi, itu adalah ori, di mana kacang mete itu tidak disortir sama sekali. Jadi antara yang bagus dan yang super itu nyatu. Kemudian ada yang lebih rendah lagi, itu namanya patahan. Dan itu adalah grade yang paling rendah di produksi kami. Jadi ada pengalaman pahit di masa pandemi COVID-19. Di sana pada waktu itu permintaan anjlok, kemudian harga anjlok,
dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kami mengevaluasi hingga kami mengupayakan beberapa jaringan pertemanan saling memberikan informasi terkait kacang mente, dan juga selain kami jual offline berbagai agen distributor, kami juga pasarkan di pasar online. Dari situ alhamdulillah ada peningkatan tiap tahunnya dari 2020 kemudian hingga sekarang alhamdulillah tiap tahun ada peningkatan. Sementara yang paling laris itu kacang mente itu paling laris itu di masa hari-hari besar seperti Nataru, kemudian Hari Raya Idul Fitri. Nah, produk yang sangat laris itu adalah produk yang seperti saya pegang ini, baik itu mentahnya maupun yang sudah digoreng, di mana konsumen itu memilih yang kualitas super. Sultan Jaya itu menjual beberapa varian kacang mente, dari mulai yang mentah kemudian juga yang sudah digoreng. Harga untuk yang mentah mulai harga di 100.000 hingga 130.000. Kemudian yang seperti ini yang sudah digoreng, ini original, ini mulai harga 130 hingga 150. Dan juga untuk yang sudah digoreng kami memiliki dua varian rasa, ada yang original seperti yang saya pegang ini, kemudian yang satu ini adalah kacang mente kribornya, di mana perbedaannya ini ada tepungnya, ada kriuk-kriuknya. Jadi selain harga yang saya sebutkan barusan, itu ada harga yang lebih ekonomis, mulai dari 15.000 hingga 50.000, tergantung dari kualitas dan juga berat bersih dari kacang mente itu sendiri. Untuk legalitas kacang mente diantaranya adalah INIB, kemudian PRT, juga uji nutrisi sudah kami urus dan alhamdulillah sejauh ini lancar, dan juga selain itu juga punya legalitas halal. Dan alhamdulillah dari legalitas yang kami punya, ada beberapa mahasiswa dari berbagai universitas bahkan dari luar Pulau Madura itu melakukan penelitian dan kerjasama dengan kami. Jadi kebutuhan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa salah satu universitas itu diantaranya adalah proses pengemasan, kemudian juga penjualan offline maupun online, serta juga pengemasan di mentahnya. Jadi juga yang diteliti itu adalah proses produksi dari awal hingga akhir dari kacang mente sultan. Target ke depan Sultan Jaya bisa lebih progres lagi, penjualannya lebih luas lagi, bisa punya banyak kenalan agen distributor lagi. Hal itu harapan kami ke depan. Dan bagi anak-anak muda, dalam bisnis itu bukanlah perjuangan yang perih, tetapi bagaimana kita mempertahankan hasil yang kita perjuangkan. Karena sejatinya perjuangan itu kita harus lakukan dalam menjalani bisnis, tetapi untuk mempertahankan itu yang sangat sulit. Yang saya ceritakan dari awal bahwa nama Sultan ini diambil dari nama anak pertama saya, Sohibus Sultan. Semoga suatu saat Sohibus Sultan Asadur Rahim bisa melanjutkan usaha kedua orang tuanya, yaitu kacang mente sultan. Suatu saat jika kacang mente sultan ini terus berlanjut dan sampai pada puncaknya, saya berharap saya bisa bertahan di puncak tersebut, dan saya punya hutang budi yang sangat luar biasa kepada istri saya yang telah mendukung saya, kedua orang tua kami yang telah mensupport saya, dan sahabat-sahabat saya yang telah memberikan support, memberikan dukungan moral maupun moral kepada saya. Dan mereka tidak akan pernah saya lupakan, jasa mereka akan saya kenang selamanya, dan tentunya saya harus membalas
semua kebaikan yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat saya untuk mensupport bisnis ini. Dan para teman-teman, khususnya para pemuda, kemudian juga para agen distributor yang menonton video ini, mari yang mau kerjasama dengan kami terbuka untuk siapapun bisa menjadi bagian dari kami untuk sama-sama mengembangkan bisnis. Untuk para penonton yang berminat menjadi reseller, kemudian yang ingin memiliki usaha sampingan, khususnya para pemuda, mari kami terbuka untuk kerjasama. Juga termasuk apabila ada yang berkenan ingin belajar tentang dunia permentian, kami terbuka siap untuk saling memberikan pengalaman. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para teman-teman penonton. Mohon undur diri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.